Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dianjani Rahayu dengan NIM 18020012 dari kelas Fire and Safety A18. Di sini saya akan menjawab soal UTS pengendalian dan penanggulangan tumpahan material. Soal pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan material berbahaya? Material berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Soal kedua yaitu, sebutkan klasifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation dan United National atau PBB. Menurut Department of Transportation, dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Kelas pertama yaitu adanya eksplosif, kelas kedua adanya gas, kelas ketiga adanya cairan mudah terbakar, kelas keempat adanya padatan mudah terbakar. Nah, di sini padatan mudah terbakar itu bahan yang terbakar secara spontan dan bahan berbahaya apabila dalam keadaan basah. Kelas 5 adanya oksidasi dan peroksida, kelas 6 adanya beracun, kelas 7 adanya radioaktif, kelas 8 adanya korosif, kelas 9 adanya bahaya lainnya. Menurut United National atau PBB, dibagi beberapa klasifikasi juga. Kelas pertama adanya eksplosif, kelas kedua adanya cairan mudah terbakar, kelas ketiga adanya bahan mudah terbakar, kelas keempat adanya bahan mudah terbakar selain kelas 2 dan kelas 3, kelas 5 adanya zat pengoksidasi, kelas 6 adanya zat beracun, kelas 7 adanya zat radioaktif, kelas 8 adanya zat korosif. Soal nomor 3, menurut Anda bagaimana cara pengendalian tumpahan material berbahaya? Menurut saya, cara pengendalian tumpahan material berbahaya ini bisa dilakukan dengan cara pertama yaitu penilaian risiko. Di sini kita mengidentifikasi atau mengenali jenis tumpahan dan sumber tumpahan dari bahan kimia tersebut. Jika kita tidak mengenali suatu sifat atau jenis dari bahan kimia tersebut, maka kosongkan sekitar tumpahan dan menghubungi pihak yang berwenang. Lalu jauhkan atau matikan sumber pengapian atau listrik yang menyala. Yang kedua yaitu memakai alat pelindung diri atau APD. Gunakan alat pelindung diri tambahan yang sesuai dengan tumpahan bahan material tersebut. Lalu perhatikan MSDS atau LDKB, lembar data keselamatan bahan yang berhubungan dengan tumpahan bahan kimia tersebut. Soal nomor 4, ambillah satu contoh material berbahaya, kemudian jelaskan setiap poin, ada 16 poin dari contoh MSDS material berbahaya. Pertama yaitu ada identitas bahan dan perusahaan, yang termasuk identifikasi bahan, nama bahan yaitu contohnya karbon disulfida. Lalu ada penggunaan yang relevan. Lalu rincian penyuplai data keselamatan yaitu perusahaannya. Yang kedua adanya identifikasi bahaya yang termasuk klasifikasi bahan atau campuran seperti cairan mudah terbakar, toksisitas akut, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan lainnya. Yang ketiga, ada komposisi bahan seperti rumus yaitu CS2 dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K yang termasuk penjelasan tentang pertolongan pertama. Seperti saran umum, tunjukkan lembar data keselamatan ini kepada dokter yang merawat. Jika terhirup, setelah terhirup maka menghirup udara segar dan memanggil dokter. Jika kontak dengan kulit, maka tinggalkanlah segera semua pakaian yang terkontaminasi, bilas kulit dengan air, lalu periksalah ke dokter. Jika kontaminan dengan mata, maka segeralah bilas mata dengan air yang mengalir, lalu periksa ke dokter mata dan lepaskan lensa kontak.
Jika tertelan, maka berilah air minum kepada korban, lalu periksakan ke dokter. Kelima, tindakan pemadam kebakaran yang termasuk media pemadaman api, yaitu ada media pemadaman api yang sesuai dan ada pemadaman api yang tidak sesuai. Lalu, bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran, lalu saran bagi petugas pemadam kebakaran, dan informasi lebih lanjut. Keenam, tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Adanya langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung, dan prosedur tanggap darurat. Lalu ada langkah-langkah untuk pencegahan lingkungan. Lalu ada metode dan bahan untuk penangkalan dan pembersihan. 7. Penyimpanan dan penanganan bahan yang termasuk kehati-hatian dalam menangani secara aman. Adanya langkah-langkah pencegahan untuk penanganan secara aman, adanya nasihat mengenai perlindungan terhadap api dan ledakan, lalu tindakan higienis. Kedelapan, kontrol paparan atau perlindungan diri. Adanya parameter pengendalian dan pengendalian paparan yang termasuk alat pelindung diri seperti perlindungan mata atau wajah, perlindungan kulit, dan lain sebagainya. Kesembilan, sifat-sifat fisika dan kimia. Adanya informasi mengenai sifat-sifat fisika dan kimia dan informasi mengenai keselamatan lainnya. 10. Reaktivitas dan stabilitas. Reaktivitas yaitu uap dapat membentuk campuran mudah terbakar dengan udara. Stabilitas yaitu kondisi ini stabil secara kimiawi di bawah ruangan standar. 11. Informasi toksikologi. Adanya informasi tentang efek toksikologis seperti toksisitas akut, koresi atau iritasi kulit, dan lain sebagainya. 12. Informasi ekologi, yaitu adanya toksisitas lingkungan, adanya persistensi dan penguraian oleh lingkungan, dan lain sebagainya. 13. Pembuangan limbah, yaitu adanya metode penanganan limbah. 14. Adanya informasi pengangkutan. 15. Peraturan perundang-undangan, adanya regulasi tentang lingkungan, kesehatan, dan keamanan untuk produk tersebut, lalu adanya asesmen keselamatan kimia. Dan terakhir, 16, yaitu informasi lainnya. Nomor 5, jelaskan ketentuan dalam membuat plakat, simbol, dan label B3. Untuk simbol B3, bentuk dasar berbentuk bujur sangkar 45 derajat sehingga mirip dengan belah ketupat. Simbol limbah B3 dalam kemasan berukuran paling rendah 10 cm x 10 cm. Untuk kendaraan pengangkutan dan penyimpanan limbah B3 berukuran 25 cm x 25 cm. Dalam pengangkutan bisa terlihat dari jarak 20 meter. Simbol limbah B3 dibuat dari bahan yang tahan dengan goresan atau bahan yang akan mengenai simbol tersebut. Simbol ini harus dilekatkan dengan kuat pada kemasan. Label limbah B3 untuk wadah kemasan limbah B3. Ukuran paling rendah 15 cm x 20 cm, warna dasar kuning, tulisan warna hitam, dan garis tepi juga warna hitam. Lalu untuk tulisan peringatan itu menggunakan huruf besar dan warna merah. Pada label limbah B3 wajib mencantumkan identitas seperti penghasil, alamat, nomor telepon, nomor pak, nomor penghasil, tanggal pengemasan, jenis limbah, kode limbah, jumlah limbah, sifat limbah, dan nomor urut penghasil. Limbah B3 untuk wadah kemasan limbah B3 kosong. Pertama, bentuk dasar seperti simbol limbah B3. Dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm. Pada bagian tengah terdapat tulisan kosong berwarna hitam. Limbah B3 untuk petunjuk tutup kemasan. Ukuran paling rendah 7 x 15 cm, warna dasar putih dan terdapat gambar dua anak panah mengarah ke atas berdiri sejajar balok hitam dalam frame hitam. Terus terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak.
Menurut Anda, mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya? Apakah hubungannya dengan ketiga? Tentu perlu, karena hampir semua bahan kimia yang digunakan dalam produksi di industri berhubungan dengan salah satu atau lebih dari sumber bahaya bagi kesehatan atau fisik. Maka dari itu sangat penting untuk kesehatan pekerja dan mencegah timbulnya kecelakaan, cedera, dan penyakit akibat kerja. Hubungannya yaitu karena seorang ketiga sangat berperan penting dalam pengendalian tumpahan material berbahaya untuk melakukan pencegahan dan mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja, terhadap tenaga kerja, serta lingkungan kerja. Dan sebelum pekerjaan dimulai, baiknya seorang ketiga menasihati para personil atau pekerjanya agar tidak terjadi kecelakaan kerja, serta memberikan penjelasan mengenai MSDS yang berhubungan dengan bahan tersebut. Sekian jawaban soal UTS pengendalian dan penanggulangan tumpahan material. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.